Oke, yang ketiga, teman-teman juga bisa kerja onsite atau mungkin teman-teman bisa shifting karir nih. Misalnya sekarang teman-teman lagi jenuh banget nih sama pekerjaannya, mungkin teman-teman udah jenuh sama kerjaan kalian yang mungkin sekarang jadi finance atau mungkin sekarang ada kerja yang menjadi maaf ya kayak tenaga kasar atau pekerja buruh pabrik. Nah, teman-teman bisa nih shifting karir, kerja onsite, kerja di kantor sebagai WordPress developer. Semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Noval dari Mania Group, serta narasumber kita, Fauzan Feryandi. Dia juga dari Mania Group, seorang WordPress development untuk mengisi webinar kita. Oke, mungkin untuk bertema kita kali ini, webinar kita, untuk sekarang mungkin kita akan membahas sisi dari WordPress tersebut. Seperti apa WordPress itu dan potensi apa saja yang bisa kita dapat dari WordPress tersebut. Nah, sekarang waktunya mungkin saya serahkan kembali kepada Mas Fauzan untuk memulai acara ini. Dipersilakan Mas Fauzan. Oke, terima kasih Mas Noval. Selamat datang teman-teman di webinar WordPress ini. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu nih buat join di webinar. Jadi kali ini saya bakal ngebahas seluk-beluk persoalan WordPress mulai dari pengenalan sistem, potensi apa aja yang misalnya kalian dapetin nantinya ketika kalian menjadi WordPress developer, sampai nantinya saya bakal menunjukkan live session pembuatan portofolio pribadi menggunakan WordPress ya teman-teman. Oke, mungkin bisa kita mulai ya materinya. Sebelumnya coba mungkin bisa di absen dulu nih teman-teman di chat. Ini pada dari mana aja ya, dari domisili mana aja nih? Biar kita sama-sama kenal, siapa tahu nanti kan ada yang deket nih. Kebetulan saya lokasinya di Tangerang Selatan, tepatnya di Pamulang ya. Nanti kalau misalnya ada yang dekat-dekat Pamulang, Tangerang Selatan, kan kita bisa mungkin ketemu, kita nongkrong bareng, kita meet up, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Wah, ada dari Medan. Oh, Mas Gulam dari Lampung, dari Bekasi, Mas Junedi Bekasi, Wonosobo, Cilengsi. Wah, pada jauh-jauh ya. Ada yang dari luar pulau juga nih. Terima kasih nih semangatnya teman-teman untuk mengikuti free webinar WordPress kali ini. Jadi untuk free webinar WordPress kali ini nanti bakal diadakan rutin ya, minimal 1 bulan 2 kali atau 1 bulan 3 kali. Nanti untuk teman-teman yang udah masuk grup khusus, nanti bakal diinfokan terus ada webinar-webinar apa aja. Karena di Mania Group ini kita selain ada webinar WordPress, nanti bakal ada webinar dari skill-skill lainnya teman-teman. Nanti bakal ada webinar dari kelas fotografi, dari public speaking, dari videografi dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman stay di grup kita yang kemarin sudah dimasukin ya, karena bakal kita kasih info-info webinar terbaru teman-teman. Wah, Mas Dwi Putra dari Jurangmangu Timur. Wah, dekat banget Mas. Kebetulan saya di Pamulang nih. Dari Jurangmangu, ada yang dari Jambi, Ketapang, Kalimantan Barat. Wah, keren. Keren banget nih, dari banyak nih ya, ada beberapa nih dari luar pulau nih. Ada yang dari Jawa juga ya, Jawa Tengah, Wonosobo. Oke, sebelumnya ini maaf nih teman-teman karena webcam saya lagi rusak ya. Jadi apa ya, arahnya tuh nggak madep ke depan karena saya ini lagi pakai handphone ya buat kameranya. Jadi nggak langsung madep ke depan gitu, agak miring ya teman-teman. Ada yang dari Pontianak, wah keren. Kalimantan Barat juga, wah hebat. Oke, mungkin ini saya mulai aja ya materinya. Sebentar. Oke, kali ini kita bakal bahas WordPress Introduction and Opportunity. Jadi pengenalan WordPress dan peluang apa aja yang teman-teman bakal dapetin ketika nantinya teman-teman sudah bisa menjadi seorang WordPress developer nih. Karena sebelumnya nih ya, sebelum kita mulai masuk ke inti materi, teman-teman yang join di sini tuh sebenarnya udah pada tahu belum sih WordPress itu apa gitu? Coba boleh diisi di kolom chat. Udah ada yang tahu belum singkatnya WordPress tuh buat apa sih, atau apa sih WordPress gitu?
Mas Oli Faturrahman, udah Kak, udah. Oh, Mas Rafan belum. Mikdad udah, Widianto Saputro belum. Oke, jadi di sini mungkin 50-50 ya. Jadi ada yang sudah, ada yang belum mengenal WordPress. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya mau ini dulu nih, jelasin kenapa sih harus belajar WordPress gitu ya. Kenapa gitu kita sebagai, mungkin di sini umurnya ada yang muda, ada yang udah lanjut gitu ya. Mungkin kenapa sih harus belajar WordPress? Nih, pertama kalau kalian misalnya belajar WordPress dan akhirnya menjadi seorang WordPress developer, kalian berpotensi untuk menjadi seorang freelancer, teman-teman. Jadi kalian tuh bisa buka jasa, misalnya nih ya, kayak pembuatan website company profile, pembuatan website sekolahan, pembuatan website toko online, pembuatan landing page dan lain sebagainya. Jadi kalian tuh bisa menjadi freelancer yang menawarkan jasa pembuatan website, teman-teman. Gitu. Itu salah satu opportunity pertama ya. Yang kedua, bisa membuat usaha digital. Jadi banyak banget, apalagi semenjak COVID kemarin ya, banyak banget usaha konvensional yang tutup dikarenakan COVID-19. Akhirnya mereka semua dipaksa untuk masuk ke dunia digital gitu, teman-teman. Karena kan memang saat itu pemerintah tuh sedang menekan angka COVID ya. Jadi kita dilarang keluar rumah, kita harus kerja dari rumah, segala aktivitas kita harus beraktivitas dari rumah. Jadi banyak orang yang membuka usaha digital akhirnya. Entah jualan online dari marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, atau yang membuka jasa usaha digital sendiri. Misalnya teman-teman punya produk nih. Contoh, teman-teman punya produk skincare gitu ya. Nah, teman-teman biasanya mungkin jualannya di Shopee, di Tokopedia. Nah, sekarang teman-teman bisa nih buat website sendiri agar para calon customer yang punya teman-teman ini bisa lebih trust gitu. Karena wah, skincare A, skincare ini punya websitenya sendiri nih. Karena itu menimbulkan rasa percaya terhadap calon customer dengan kita mempunyai website pribadi gitu. Nah, yang ketiga bisa meningkatkan jualan. Nah, misalnya nih teman-teman yang udah sekarang sedang running bisnis gitu ya. Misalnya teman-teman ada yang bisnis kopi atau jual biji kopi atau jual produk apapun itu, atau jual jasa, misalnya jasa fotografi, jasa videografi, jasa apapun lah. Nah, itu teman-teman nantinya bisa membuat sebuah landing page yang menawarkan produk kalian gitu. Nah, bedanya apa sih? Ini dijelasin sedikit, apa sih bedanya landing page dan website? Nah, kalau landing page itu, dia adalah sebuah halaman yang tertuju pada satu produk, teman-teman. Jadi misalnya nih, teman-teman lagi jual biji kopi gitu ya. Biji kopi, katakanlah biji kopi Flores gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tuh buat landing page-nya dari WordPress yang menunjukkan deskripsi produk teman-teman, kayak misalnya apa sih keunggulan dari biji kopi tersebut, apa sih manfaatnya, kenapa sih harus beli dari kalian. Mungkin kalian bisa naruh offering yang menarik nih, atau tawaran-tawaran yang menarik di landing page. Misalnya bisa menawarkan diskon atau menawarkan bonus-bonus khusus di landing page yang akhirnya membuat calon customer Anda itu melakukan pembelian lewat landing page yang kalian buat dari WordPress gitu. Nah, itu juga banyak terjadi ya, dan bisa juga landing page yang teman-teman buat itu diiklankan. Bisa diiklankan di Facebook Ads, di Instagram Ads, dan lain-lain gitu. Nah, yang keempat, teman-teman ketika sudah menjadi WordPress developer dan misalnya katakanlah sedang belajar nih jadi WordPress developer, teman-teman juga bisa nih menjadi content creator yang membahas WordPress juga seperti saya gitu kan. Saya kan juga menjadi content creator ya di TikTok dan di Instagram. Nah, itu juga lumayan teman-teman, yang akhirnya ya intinya ya dari 4 opportunity ini akhirnya bisa menjadi income tambahan. Misalnya teman-teman sekarang tuh kerjanya mungkin menjadi karyawan nih di sebuah perusahaan. Misalnya teman-teman ada yang di bagian administratif gitu. Nah, teman-teman dengan menambah skill WordPress ini, kalian tuh bisa mendapatkan income tambahan dari keempat cara yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Jadi kenapa sih harus belajar WordPress? Nah, itu manfaatnya tuh cukup banyak ya teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, oke. Mungkin kita lanjut. Nah, siapa aja nih yang cocok buat belajar WordPress? Nah, yang pertama nih, ada pegawai kantoran. Jadi pegawai kantoran nih ya,
kalau teman-teman sekarang mungkin sedang kerja gitu ya di kantor. Kebetulan kan saya juga kerja juga ya di sebuah perusahaan multinasional company, dan saya mendapatkan income tambahan ini dari WordPress ya, dengan menjadi content creator, menjadi speaker seperti ini, terus ngajar juga dan lain-lain. Nah, karena kan persaingan kantor tuh semakin ketat ya teman-teman. Nah, jadi kalian tuh butuh banget nih skill yang unik yang mungkin teman-teman kalian tuh belum miliki gitu. Misalnya ya teman-teman kalian miliki soft skill yang pegawai kantoran biasa gitu ya. Nah, dengan kalian belajar WordPress, kalian tuh punya skill khusus gitu, skill unik yang bisa kalian jual nantinya, yang bisa bersaing di kantor, yang nanti mungkin atasan kalian tuh ngeliat, wah si A bisa nih buat website, oke nih, mungkin bisa dipromosikan ke divisi lain atau mungkin dipromosikan ke jabatan lain. Nah, itu cocok banget ya. Nah, yang kedua, cocok banget untuk para pelaku usaha nih, baik digital ataupun konvensional teman-teman. Nah, dengan belajar WordPress, para pelaku usaha ini bakal bisa meningkatkan penjualan gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, teman-teman bisa buat landing page, buat website pribadi untuk jualan teman-teman agar calon customer-nya itu bisa lebih trust. Karena apa ya, website itu sebagai wajah dari usaha kalian gitu teman-teman. Jadi buatlah website itu yang sebaik mungkin, sesimpel mungkin, yang orang lain tuh bisa dapat mengerti gitu. Ketika buka website Anda, oh misalnya si A, oh ini jualannya kopi, kopinya dari sini, oh manfaatnya ini, value-nya ini, harganya segini gitu. Jadi bisa tuh ditaruh di semuanya di dalam website, dan bisa juga nanti mereka semua itu berbelanjanya langsung dari website. Karena kan kadang kita ya online shop zaman sekarang tuh masih banyak nih yang transaksinya pakai WhatsApp gitu ya, yang itu mungkin kadang repot juga teman-teman, kayak kita harus balesin chat satu-satu karena mungkin nanya ini produknya ready apa enggak, misalnya ini keuntungannya apa, kenapa sih harus beli produk ini, dan itu kita harus jawabin satu-satu, dan itu kan cukup memakan waktu. Dengan adanya website, kalian tuh bisa taruh tuh semua deskripsi produknya, ya modelnya kayak Shopee tapi ini eksklusif gitu. Modelnya tuh kayak marketplace ya. Kalau kalian punya website pribadi, modelnya itu kayak marketplace tapi eksklusif punya kalian sendiri. Jadi yang ada di website tersebut hanya produk kalian sendiri gitu. Nah, itu juga bisa sebagai media promosi ya untuk pelaku usaha juga. Oke, nah kalian juga bisa nih jadi freelancer seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Untuk freelancer cocok banget belajar WordPress. Misal nih, sekarang teman-teman udah ada yang menjadi freelancer, tapi mungkin teman-teman ada yang jadi freelancer fotografi atau videografi. Nah, boleh banget nih nambah skill buat belajar WordPress. Jadi kalian bisa menambah jenis usaha kalian. Mungkin jadi kalian punya tiga service yang bisa kalian tawarkan ke klien gitu. Jadi dari kelas dari fotografi, dari videografi dan jasa pembuatan website. Jadi nah dengan kayak gitu kan akhirnya kalian bisa mendapatkan income tambahan lagi sebagai freelancer gitu. Nah, ini cocok banget nih buat ibu rumah tangga yang pengen bangun usaha online-nya sendiri. Ini kan banyak banget ya, saya lihat nih, kayak misalnya ibu-ibu rumah tangga yang mungkin jualan daster, jualan baju anak, jualan alat rumah tangga, jualan apapun lah. Itu banyak banget saya lihat ibu-ibu rumah tangga tuh jualan online dari rumah melalui ya marketplace yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan belajar WordPress, ibu rumah tangga ini semakin ibaratnya tuh kayak bisnisnya tuh lebih naik kelas gitu, karena mempunyai website yang eksklusif sendiri gitu. Nah, kenapa sih ini cocok banget dengan ibu rumah tangga? Saya tahu ya, misalnya ibu rumah tangga, karena kan kebetulan ibu saya ibu rumah tangga juga nih teman-teman, sekadar sharing sedikit. Dan saya juga punya adik kecil-kecil. Nah, dia kan kadang repot banget ya ngurusin anak. Nah, kenapa sih harus maksudnya bisa juga belajar WordPress? Karena WordPress tuh gampang banget dipelajarin teman-teman. Bisa banget dipelajarin, misalnya nih ada ibu-ibu rumah tangga yang pengen belajar WordPress tuh bisa banget sambil ngurus anaknya nanti buat website, karena nggak serumit kita seperti yang kita kira gitu kalau buat WordPress. Teman-teman kalau misalnya udah pernah ada yang tahu buat WordPress pakai metode coding atau menulis skrip secara manual, itu teman-teman pasti kebayang banget deh seberapa ribetnya, seberapa sulitnya belajar membuat website dari coding gitu. Nah, dengan WordPress ini cukup mudah teman-teman, karena sifatnya itu membuat website secara drag and drop. Jadi cocok banget buat ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sambil ngurus anak, sambil ngerjain sesuatu yang lain, tuh cocok banget buat belajar WordPress ini. Dan yang terakhir, cocok banget buat mahasiswa atau mahasiswi yang lagi nyari uang tambahan buat uang saku nih.
Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa di sini mungkin ada teman-teman mahasiswa ya, cocok banget buat belajar WordPress karena bisa menjadi income tambahan. Ya, kalian bisa nantinya buka jasa pembuatan website ke teman-teman kalian atau misalnya teman kalian punya usaha nih, nanti kalian bisa tawarin, lu mau nggak gue buatin website buat usaha lu? Nanti biar usaha lu tuh semakin banyak nih penjualannya gini 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 gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, topik pembahasan kali ini, yang pertama saya bakal ngejelasin nih pengenalan WordPress ya. Lalu yang kedua ada fungsi dan keunggulan WordPress. Lalu yang ketiga tutorial singkat pembuatan website dengan WordPress. Yang keempat ada potensi pasar sebagai WordPress developer. Yang kelima ada proyeksi keuntungan jika kamu jadi WordPress developer. Lalu yang terakhir saya bakal kasih lihat nih contoh web internasional, contoh web-web besar nih yang pastinya kalian tahu nih ya. Karena familiar banget yang masih menggunakan WordPress. Gitu. Oke, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, tadi ada kalau di chat saya lihat ada beberapa ya yang belum tahu itu apa sih itu WordPress. Nah, WordPress itu simpelnya gini teman-teman, kayak sebuah content management system. Jadi sebuah sistem untuk mengelola konten di dalam sebuah website teman-teman. Jadi WordPress itu kalau saya analogikan ya, untuk mungkin biar lebih kebayang, nah tahapan pembuatan WordPress itu seperti ini. Jadi teman-teman pertama harus siapin server atau hostingannya dulu teman-teman. Nah, server atau hostingan ini ibaratnya tuh kayak komplek perumahan gitu. Yang nantinya tuh di dalamnya itu kan banyak rumah-rumah seperti ini ya. Kalau di dalam sebuah komplek atau sebuah klaster itu kan bakal banyak rumah. Nah, ini ibaratnya adalah sebuah server dan hosting ini ibaratnya adalah sebuah perumahan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa nih bikin websitenya. Nah, website ini ibaratnya adalah rumah. Jadi, di dalam sebuah server atau sebuah hosting itu bisa berisi banyak rumah atau bisa berisi banyak website, teman-teman. Jadi nanti misalnya teman-teman mau buat sebuah website, pastinya kalian siapin dulu nih server atau hostingnya yang kalian nantinya bisa isi nih beberapa website, nggak cuma satu website. Jadi bukan cuma misalnya kalian beli satu server, bukan cuma buat satu website teman-teman. Jadi bisa buat beberapa website. Nah, ibaratnya perumahan seperti ini. Nah, WordPress itu adalah interior dalamnya gitu. Jadi cara kalian untuk menata interior dalamnya, mengelola, menata, mempercantik tampilan dalam dari sebuah website. Gitu teman-teman. Nah, udah kebayang belum nih? Jadi WordPress itu apa ya? Jadi WordPress itu salah satu tools atau salah satu website untuk membuat website kembali gitu. Yang di dalamnya ada tools untuk mempercantik tampilan website. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham bisa kita diskusi di sesi diskusi ya teman-teman. Nah, oke. Nah, nih saya tunjukin ya beberapa keunggulan menggunakan menggunakan WordPress untuk sebuah website gitu ya. Yang pertama, WordPress itu instalasinya mudah banget teman-teman. Bener-bener mudah banget. Nanti saya bakal tunjukin deh di sesi live-nya ya. Saya bakal tunjukin. Nah, terus yang kedua, tanpa background IT sekalipun bisa bikin website. Jadi biasanya kan stigmanya ya, misalnya orang yang bisa bikin website hanyalah orang yang dengan latar belakang IT. Nah, kalau pakai WordPress tuh nggak harus teman-teman. Misalnya teman-teman dulu pernah sekolah SMK jurusannya teknik atau kuliahnya jurusannya keuangan atau administrasi atau teknik industri, itu bisa banget tetap bisa banget buat website dari WordPress teman-teman, karena bener-bener mudah banget tanpa background IT pun bisa gitu. Nah, yang ketiga itu berbasis open source. Nah, berbasis open source ini artinya terbuka untuk siapapun dan gratis. Nah, pembuatan WordPress itu gratis teman-teman. Yang bayar adalah server dan hostingnya. Ketika teman-teman mau meluncurkan website kalian secara online di Google, itu yang perlu dibayar. Tapi dalam tahap pembuatannya itu gratis, full, banyak banget yang gratis teman-teman. Memang nantinya saya bakal jelasin ya, ada fitur-fitur berbayar, tapi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur gratis dari WordPress untuk memaksimalkan website kita teman-teman. Nah, yang keempat, banyak template desain yang dapat kalian gunakan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya kemampuan desain sekalipun itu bisa teman-teman, karena udah banyak template-nya yang disediakan oleh WordPress. Bisa teman-teman mungkin merasa, oh saya orangnya kurang kreatif mas, gimana mau desain website, orang saya aja susah gitu ya, maksudnya sulit untuk berpikir kreatif atau gimana gitu. Nah, itu nggak usah khawatir teman-teman, di WordPress itu banyak banget template, banyak banget. Itu bener-bener banyak banget template yang bisa kita kombinasikan gitu.
Nah, nanti tinggal kita drag and drop aja karena sistemnya bener-bener drag and drop teman-teman. Nanti pas sesi live, makanya teman-teman mungkin nanti stay tune ya sampai akhir karena saya bakal ada sesi live pembuatan website portofolio dari WordPress. Nanti kalian bakal lihat seberapa mudahnya saya membuat portofolio dari WordPress gitu ya. Nah, yang kelima nih ya, mengelola konten cukup mudah. Ya, tadi sempat saya singgung ya, soal persoalan drag and drop. Nah, jadi hanya seret dan taruh. Nah, itu memang bener-bener semudah itu teman-teman membuat WordPress tuh. Karena kita nggak perlu menuliskan sebuah skrip, nggak perlu mendesain manual mungkin dari kanvas kosong. Enggak teman-teman, bener-bener udah banyak ini disediakan dari WordPress, jadi tinggal drag and drop aja. Jadi mengelola kontennya itu cukup mudah banget. Nah, yang terakhir ini sistem keamanan WordPress itu cukup tinggi karena WordPress memang sudah menyediakan sistem keamanan yang sesuai standarnya mereka. Jadi kan banyak ya kasusnya kalau kita lihat seperti kemarin banyak website yang terkena hacking, terkena docking, atau ya websitenya itu diretas lah sama orang lain. Nah, dengan menggunakan WordPress itu sudah menjaga juga teman-teman. Jadi sistem WordPress ini otomatis udah ada sistem keamanannya. Jadi kalian mungkin nggak perlu terlalu khawatir soal hal itu ya teman-teman. Jadi dia memang sudah menyediakan sistem keamanan yang oke gitu ya. Tapi misalnya teman-teman masih ragu, ya teman-teman bisa juga nih masang sistem keamanan lain third party dari luar, mungkin pasang firewall, pasang dari sisi servernya atau yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya dari WordPress juga sudah disediakan gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau jelasin nih potensi apa aja sih yang bakal didapetin dari seorang WordPress developer. Nah, yang pertama tadi saya udah sebutin ya soal freelancer. Nah, teman-teman kalau jadi seorang WordPress developer dan sudah berhasil atau sudah bisa membuat website yang nantinya teman-teman tuh bisa jual gitu skill kalian. Nah, teman-teman tuh bisa misalnya jual jasa pembuatan website, pembuatan sistem sekolahan, pembuatan sistem pendaftaran sekolah, pembuatan toko online dan lain sebagainya. Nah, ini saya kasih tips ya teman-teman untuk freelancer yang untuk menjadi seorang freelancer WordPress. Biasanya nih ya, saya tuh ngejual skill saya tuh di beberapa website ini. Jadi ada beberapa website lokal yang terbukti oke banget gitu teman-teman kalau misalnya kalian mau jadi freelancer dan menjualkan jasa WordPress kalian. Yang pertama ini ada Fastwork. Nanti mungkin ini teman-teman bisa di screenshot, nanti bisa dicek ya satu-satu websitenya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri gimana cara kerja websitenya segala macam. Nanti mungkin untuk sesi ini agak panjang ya kalau cara kerja website freelance itu. Nanti kita bakal jelasin mungkin di pertemuan selanjutnya gitu teman-teman. Nah, jadi untuk website freelance lokal yang bisa kalian garap atau yang bisa kalian telusuri itu ada Fastwork, ada projects.co.id, ada 1000 Lancer, ada freelancer.co.id. Semua website-website ini adalah website di mana para freelancer mencari kliennya teman-teman. Jadi nanti klien tuh pada nyari nih, kira-kira misalnya dia mau buat WordPress, dia tuh pada cari nih di website-website ini. Nah, kalau kalian mempunyai portofolio yang baik, kemungkinan akan banyak dapat klien teman-teman dari website-website ini. Dan kalau website ini dibayarnya tuh masih pakai rupiah karena ini websitenya tuh punya lokal ya teman-teman. Nah, ada juga nih website freelance dari luar negeri seperti Fiverr, Upwork, Guru, atau People per Hour. Nah, di sini tuh teman-teman bisa juga nih menawarkan jasa pembuatan website tapi dibayarnya pakai dolar dan marketnya pun luar negeri teman-teman. Jadi potensi seorang WordPress developer itu benar-benar luas banget, bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai mancanegara teman-teman. Karena saya beberapa kali ya pernah menangani klien-klien dari luar negara juga teman-teman, kayak dari Brazil, dari UK, dari kemarin dari Skotlandia dan lain sebagainya. Karena benar-benar seluas itu marketnya teman-teman. Karena kan banyak ya, semua usaha, semua orang tuh banyak banget yang butuh website. Nah, ini skill kita yang kita tawarkan tuh benar-benar skill yang benar-benar yang dibutuhin banyak orang banget. Jadi marketnya tuh tidak terbatas hanya di Indonesia aja, dan dibayarnya pun kalau misalnya kita memakai website freelance dari luar negeri itu dibayarnya pakai dolar. Nah, bedanya kalau di website freelance luar negeri itu ada dua sistem pembayaran teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu bisa dibayar per jam. Jadi misal teman-teman dapat klien, terus teman-teman pitching tuh, nanti kasih lihat portofolio dan bla bla bla. Nah, setelah itu teman-teman deal-dealan tuh,
teman-teman tuh mau dibayarnya per jam atau per project. Kalau per project kan ya udah, misalnya teman-teman dapat project pembuatan website sekolah, ya udah misalnya udah selesai pembuatan website tersebut udah dibayar tuh. Tapi kalau per jam ya misalnya sesuai jam kerja kalian. Misalnya untuk membuat sebuah sistem atau sebuah website sekolah, teman-teman butuh waktu katakanlah 36 jam atau 3 hari gitu. Nah, itu teman-teman bisa tuh nanti deal-dealan sama kliennya untuk teman-teman minta bayaran itu per jam. Misalnya per jamnya kalian kasih rate $5 atau $10. Nah, nanti itu balik lagi sesuai kesepakatan antara kalian dan klien kalian gitu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa banget kerja remote. Nah, ini saya yakin banget nih, pasti teman-teman banyak banget yang, apalagi kalau yang daerah Jakarta ya. Daerah Jakarta tuh, waduh, kayaknya udah mumet banget nih di jalan untuk berangkat kerja karena macetnya, karena polusinya sekarang, apalagi ada isu polusi yang gencar banget di Jakarta dan sekitarnya, pasti pengen banget gitu kan kerja remote. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian menjadi seorang WordPress developer tuh bisa banget kerja remote teman-teman. Jadi kerja dari luar, karena banyak banget website-website yang penyedia kerjaan remote untuk WordPress developer. Nih nanti teman-teman bisa kepoin nih website-website yang saya sebutin nih, We Work Remotely, Remote.com, Remote OK, FlexJob, dan Working Nomad. Ini juga marketnya dari Indonesia dan luar negeri teman-teman. Nah, oke, yang ketiga, teman-teman juga bisa kerja onsite atau mungkin teman-teman bisa shifting karir nih. Misalnya sekarang teman-teman lagi jenuh banget nih sama pekerjaannya, mungkin teman-teman udah jenuh sama kerjaan kalian yang mungkin sekarang jadi finance, atau mungkin sekarang ada kerja yang menjadi kayak tenaga kasar atau pekerja buruh pabrik. Nah, teman-teman bisa nih shifting karir, kerja onsite, kerja di kantor sebagai WordPress developer. Nah, nanti teman-teman bisa juga nih kepoin Jobstreet, Karir, LinkedIn, Kita Lulus, Glints, Indeed untuk mencari pekerjaan sebagai seorang WordPress developer gitu. Oke. Nah, ini saya mau kasih lihat ya, kalau misalnya kalian menjadi seorang WordPress developer dan kalian menjadi freelancer, skema jual jasa website itu gimana sih? Biar nanti kalian kebayang, misalnya kalian udah bisa nih buat website nih, terus kalian mau jualan. Nah, perhitungannya tuh gimana sih? Nah, ini saya kasih lihat ya. Oke, sebentar. Nah, ini apakah udah terlihat teman-teman? Saya share ulang deh. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman. Oke, ini adalah skema jika misalnya kalian menjadi seorang freelancer dan mau menjual jasa pembuatan website ya. Oke, yang pertama saya jelasin dulu persiapan atau modal awal. Yang pertama pastinya kalian harus punya skill ya, skill pembuatan website melalui WordPress ini. Lalu pastikan kalian punya laptop dan internet sebagai media untuk pembuatan WordPress-nya ini, karena kalau dari handphone itu agak sulit banget ya karena layarnya kecil dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, persiapkan hosting atau server. Nah, di sini tuh persiapkan hosting atau server untuk teman-teman nantinya sebagai wadah yang tadi saya sebutin gitu, yang udah saya sebutin di awal. Jadi kayak ini adalah wadah untuk kalian menaruh websitenya. Nah, oke. Setelah modal hosting, kalian harus juga nih agak selektif ya untuk memilih server atau hosting, karena banyak banget penyedia jasa server yang servisnya itu kurang bagus teman-teman. Kadang ada yang ketika ada masalah dia penanganannya lambat, kadang misalnya ketika kita butuh bantuan responnya juga lambat, di chat itu customer service-nya lambat. Jadi teman-teman tuh harus agak selektif untuk memilih penyedia jasa hosting. Nah, di sini saya rekomendasikan hosting Niaga Hoster ya, karena ini saya sudah pakai juga selama 5 tahun lebih dan itu after sales-nya bagus banget sampai sekarang. Jadi penanganannya cepat, ketika ada masalah juga cepat, ketika kita butuh bantuan juga responnya juga cepat. Nah, teman-teman yang mungkin sudah tahu WordPress sebelumnya, mungkin pernah tahu juga nih soal Niaga Hoster, karena ini memang penyedia jasa hosting yang cukup besar juga ya di Indonesia. Nah, perhitungannya seperti ini teman-teman.
Yang pertama kan kalian modal hosting dulu nih. Hosting selama 3 tahun di Niaga Hoster itu harganya cuma 995.000 teman-teman. Kalian pilih aja namanya paket personal. Paket personal, di situ kan nanti bakal banyak paketnya ya. Nanti kalian aja pilih yang shared hosting, lalu paket personal teman-teman. Nah, Niaga Hoster tuh selalu banyak diskon setiap harinya. Dia banyak banget ngasih kita diskon. Nah, ini contohnya, saya tuh dapat diskon tuh 3 tahun sebesar 995.000. Mungkin teman-teman nanti kalau ada perubahan harga juga nggak bakal jauh-jauh sih, mungkin 1 juta atau 1.100.000. Nah itu bedanya nggak jauh-jauh teman-teman. Tapi katakanlah misalnya teman-teman modal 995.000 nih selama 3 tahun. Artinya per tahunnya teman-teman mengeluarkan 331.000 untuk server nih. Ini baru untuk server ya. Dan kalau kita breakdown lagi ke per bulannya itu teman-teman keluarin cuma 27.000 nih per bulan. Untuk servernya nih ya, untuk servernya yang nantinya bisa diisi banyak website loh. Jadi kalian nggak perlu beli server banyak gitu. Kecuali memang server kalian udah penuh ya. Mungkin klien nanti kalian dapat banyak klien atau dapat banyak project, boleh lah. Boleh deh nanti misalnya nambah server di tengah jalan. Tapi untuk permulaan kalian cukup beli 1 server aja dulu. Nah, setiap pembelian 1 server, teman-teman bakal dapat gratis 1 domain selama 1 tahun. Nah, domain itu apa sih? Domain itu URL ini teman-teman, atau alamat yang nantinya menjadi alamat website kalian. Nih, seperti figma.com, seperti canva.com, seperti facebook.com, itu adalah sebuah domain. Jadi nanti kan misalnya teman-teman mau buat misalnya contohnya misalnya www.fauzanfiriandi.com. Nah, itu adalah sebuah domain namanya teman-teman. Nah, outputnya dari satu hosting ini ya, dari satu hosting yang selama 3 tahun, outputnya kalian bisa membuat 20 website dengan total 20 giga hosting gitu. Anggaplah satu website itu memakai size 1 giga. Jadi website itu kan ada memorinya ya teman-teman. Untuk membuat website kan kita perlu size ya. Dan sebuah hosting juga punya limit memorinya seperti handphone gitu. Karena kan kita punya handphone memorinya tuh kayak 64 giga, 128 giga. Nah, satu hosting ini yang murah ini ya, yang 3 tahun 995, dia mempunyai 20 GB hosting atau limitnya 20 GB dan satu website hanya memerlukan 1 giga. Jadi, kalian di satu server itu bisa menghasilkan 20 website. Nah, rumus harga jualnya nih kalau teman-teman nantinya jadi freelance seperti ini teman-teman. Yang pertama, kalian tentuin dulu nih jasa kalian. Cara menentukan harga jasa bisa dari portofolio kalian, bisa dari ya mungkin lihat harga pasar, mungkin pasarannya website sekarang berapa, atau mungkin bisa cari referensi dari website luar negeri atau dari teman-teman kalian yang sudah menjadi WordPress developer. Kalian bisa ngobrol juga kira-kira jasa yang cocok tuh untuk WordPress berapa sih harganya. Ini saya contohin misalnya jasa kalian harganya 1 juta. Nah, pengeluaran hosting untuk satu website itu 200.000. Pengeluaran domain itu 200.000. Nah, totalnya harga satu website itu modalnya ya hanya 1,4 juta teman-teman. Hanya 1,4 juta. Ini modal di awal loh ya. Karena nanti untuk website kedua, ketiga, teman-teman nggak perlu beli server lagi. Dan pastinya modalnya bakal lebih murah. Dan profitnya akan lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, yang bakal kalian charge, ini dua ini nih. Yang akan kalian charge ke klien kalian atau ke customer kalian. Yang pertama, kalian harus bilang ke calon customer atau ke klien kalian bahwa ada biaya perpanjangan hosting. Karena hosting itu kan bakal diperpanjang ya setiap tahunnya. Hosting itu bakal diperpanjang. Nah, tapi kan kalian udah beli 3 tahun nih. Nah, jadi ini teman-teman bakal perpanjang lagi tuh pas 3 tahun ke depan. Tapi teman-teman tuh bisa ditambahin cas untuk per tahun. Nah, ini adalah profit untuk tahunan teman-teman dari satu website ya. Dari satu website ini dari hosting dan domain aja. Tapi kan kalian udah bayar di awal untuk 3 tahun. Jadi uang ini tuh full dari profit kalian. Lalu charge opsional biaya perpanjangan website, domain dan maintenance. Nah, ini yang bakal menaikkan profit kalian adalah di maintenance ini teman-teman. Jadi kan banyak ya teman-teman yang punya, mungkin orang lain punya website tapi dia nggak bisa nih maintenance-nya, nggak bisa ngelola websitenya, nggak tahu misalnya kalau ada kerusakan gimana cara benerinnya. Nah, kalian tuh bisa nih cas jasa maintain kalian misalnya 1 juta per tahun atau 2 juta per tahun dan ini full untuk profit kalian gitu.
Nah, ini dari keuntungan kotor kita bisa lihat ya, dari project aja nih ya, dari project aja untuk misalnya teman-teman tuh dapat 1 sampai 2 project nih per bulannya. Katakanlah kita ambil ini deh, pesimisnya kalian cuma dapat 1 atau 2. Kalau optimis kan kalian mungkin bisa dapat 10, bisa dapat 20 website per bulan. Kita tarik yang realistis aja. Misalnya 1 sampai 2 website per bulan. 1 sampai 2 dikali 1,4 juta yang ini ya teman-teman. Yang ini ya, 1,4 juta per website. Itu menghasilkan 2.800.000. Nah, dikali 20 website selama setahun itu dari projectnya doang. Nah, belum dari charge tahunannya. Charge tahunannya ini 20 dikali 600.000 yang ini ya. Yang ini yang biaya perpanjangan ini adalah 12 juta. Nah, kalau charge wajib plus maintain yang ini teman-teman bisa mendapatkan 32 juta. Nah, ditambah dari project. Nah, itu udah lumayan banget teman-teman. Untuk penghasilan tambahan atau sampingan itu udah cukup banget. Menurut aku kayak, wah ini udah cukup besar banget ya. Karena bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Ini hanya dari 1-2 website per bulan loh. Gimana kalau kalian dapatnya 5? Gimana kalau kalian dapat 10 per bulan? Itu bakal lebih gede lagi teman-teman profitnya. Nah, jadi keuntungan bersihnya nih teman-teman kalau jadi nanti akhirnya buka jasa freelance pembuatan website dengan WordPress, ini seperti ini teman-teman. Kalian per tahun ya tanpa maintain ya, misalnya ada yang tanpa maintain, kalian bisa dapat 36 juta dan biaya maintainnya bisa ditambahin lagi 20 juta teman-teman. Jadi mungkin kasarnya teman-teman bisa dapetin segini per tahun gitu. 36 sampai 56 juta per tahun dengan 1 sampai 2 website project per bulan. Gitu teman-teman. Jadi ini potensi yang bagus banget teman-teman, apalagi buat teman-teman yang masih kuliah, apalagi yang mungkin sekarang juga sebagai pekerja kantoran, mau cari usaha sampingan, mungkin belum tahu nih mau bikin usaha apa. Nah, ini salah satu ide usaha dari saya untuk teman-teman gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi teman-teman. Kita balik ke materi ya. Nah, ini contoh web internasional yang masih menggunakan WordPress. Nah, teman-teman nih pasti tahu banget nih Sony Music atau Sony deh, brand Sony gitu kan, karena brand Sony itu mengeluarkan handphone, mengeluarkan apalagi ya, pernah mengeluarkan laptop juga, elektronik. Dia pernah ngeluar zaman-zaman dulu tuh ya, kalau tahun 90-an kalau teman-teman ada yang mungkin hidup di era 90-an kan pasti kalian namanya Walkman, itu kan juga dari Sony ya. Dan Sony Music ini itu website yang dia buat itu masih menggunakan WordPress teman-teman. Dia buat website Sony Music ini pakai WordPress. Nah, nanti abis ini saya tunjukin kenapa saya bisa tahu website ini tuh pakai WordPress. Itu ada caranya teman-teman. Jadi saya bukannya cuma kayak asal ngomong, asal ngejudge kayak website ini pakai WordPress, website ini pakai WordPress. Enggak, itu nanti kita bisa nganalisa website ini pakai WordPress apa enggak sih gitu. Nah, yang kedua ada The Walt Disney. Nah, The Walt Disney itu yang memproduksi kartun-kartun gitu ya, Mickey Mouse dan kartun-kartun lain gitu ya dari Walt Disney. Itu website company profile-nya juga dia menggunakan WordPress teman-teman. Nah, jadi wah bener-bener apa ya, sepowerful itu WordPress. Jadi bukan cuma dipakai di Indonesia, brand-brand ternama di luar negeri pun masih menggunakan WordPress teman-teman gitu. Nah, oke. Nah, ini Sony. Oh, sorry. Ini saya salah tulis ya. Jadi yang di bawah ini yang ada logo TikToknya ini dari websitenya Rolling Stone teman-teman ya. Rolling Stone, brand Rolling Stone ini brand yang udah legend banget. Dia buat website pribadinya juga masih pakai WordPress teman-teman sampai sekarang. Sampai sekarang tuh menggunakan WordPress untuk membuat websitenya. Lalu PlayStation juga menggunakan WordPress. Nah, ini saya kasih tips ya, cara cari tahu website tersebut tuh pakai WordPress apa enggak. Karena saya bakal nunjukin ada kampus-kampus ternama juga yang seperti Universitas Indonesia, terus ada kampus-kampus lain gitu yang website kampusnya juga pakai WordPress teman-teman. Nih, saya kasih lihat ya, cara kita tahu website tersebut tuh pakai WordPress apa enggak. Sebentar, saya share screen dulu. Nih, bisa kelihatan ya teman-teman. Nih, misalnya saya cari ya Sony Music nih, Sony Music. Nah, nih website yang tadi saya kasih lihat ya di presentasi.
Nah, ini kita bisa gunakan tools dari ini ya, dari Google Chrome ini yang namanya Webalizer ini. Nah, di sini kita tuh bisa tahu website tersebut tuh dibuatnya tuh pakai metode apa gitu, teman-teman. Nah, di sini bisa lihat di bagian CMS-nya, di bagian pembuatan website ini dia masih menggunakan WordPress, teman-teman. Nah, untuk bagian blognya juga pakai WordPress. Oke, kita cek lagi ya. Tadi PlayStation ya, PlayStation. Coba sebentar. PlayStation blog. Nah, ini untuk blog PlayStation kita cek di sini. Nah, dia juga menggunakan WordPress ya, teman-teman. Gitu. Nah, nanti teman-teman kalau mau tahu juga, mau ngecek, mungkin teman-teman kepo nih sama website-website lain, kira-kira website ini dibuatnya pakai WordPress apa enggak ya, atau misalnya di coding manual, teman-teman bisa download nih extension yang namanya ini nih, Wapalizer gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya bakal tunjukin nih live session untuk membuat sebuah portofolio pribadi pakai WordPress ya. Saya bakal tunjukin nih. Sebentar. Nah, udah kelihatan teman-teman. Nah, yang pertama tools yang dibutuhin kalau teman-teman misalnya mau buat WordPress, ini saya sarankan itu kita buatnya secara lokal dulu atau secara offline ya. Jadi jangan langsung kita buat di server atau langsung secara online. Jadi kita buat dulu nih secara lokal biar kita tahu nih, misalnya nanti ada kesalahan, kita bisa benerin nih dari komputer kita sendiri. Nah, untuk membuat sebuah website atau membuat sebuah website dari WordPress secara offline, teman-teman bisa gunakan aplikasi yang namanya Laragon, atau bisa juga menggunakan XAMPP. Nah, Laragon dan XAMPP ini fungsinya sebagai wadah, sebagai server lokal gitu. Kalau yang tadi saya sebutin Niaga Hoster itu kan sifatnya dia online ya, server online yang kita tuh harus beli dulu. Nah, tapi kalau memakai XAMPP dan Laragon ini gratis, teman-teman. Ini kita membuat server secara gratis. Kita membuat server kita sendiri. Tapi secara lokal, jadi website teman-teman tuh nggak bisa nih diakses di Google. Cuma bisa diakses di komputer kalian doang. Gitu. Nah, tapi di sini saya lebih merekomendasikan memakai Laragon. Karena saya nggak tahu juga ya kenapa XAMPP ini mulai dari versi 3.0 ke atas itu sering terjadi error, teman-teman. Saya sebenarnya sudah lama nih pakai XAMPP, udah 5 tahunan, tapi kesini-sininya tuh sering terjadi error memang dari toolsnya gitu ya. Jadi saya sekarang beralih ke Laragon karena saya juga punya ini ya, saya sharing ke komunitas juga, komunitas WordPress, itu memang teman-teman saya juga menyarankan untuk pakai Laragon. Karena sistemnya lebih stabil, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang mau coba pakai XAMPP juga it's okay, nggak masalah, teman-teman. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat juga gitu. Nah, tapi sekarang saya praktekin pakai Laragon ya. Ini bener-bener gampang banget, teman-teman, caranya. Yang pertama, kalian pastinya install dulu nih Laragon ya. Kalian install Laragon. Misal kita nanti ketik aja di Google Laragon gitu, download, lalu tinggal download aja, lalu diinstal, nanti bentuknya bakal seperti ini. Terus teman-teman bisa klik kanan nih. Kita start all dulu ya. Kita start dulu nih sistemnya. Kita start, oke. Sudah muncul Apache, MySQL-nya sudah muncul. Ini yang 83306 itu namanya port, teman-teman. Ini portnya sudah berjalan, artinya oke, setelah itu kita klik kanan ya. Kita klik kanan. Lalu pilih Quick App, lalu pilih WordPress. Nah, sekarang kita kasih nama nih projectnya. Misalnya portofolio gitu. Oke, kita tungguin aja. Ini biarin prosesnya.
setelah ini kan akan muncul nih ya. Nanti kalau udah nanti bakal muncul nih visit site-nya. Kita tungguin prosesnya ya teman-teman. Oke, mau ditunggu sebentar ya teman-teman, karena ini dia biasanya, nah ini kan ada bacaannya ya, dia sedang melakukan created database ya, sedang membuat database-nya. Oke, mungkin agak cukup lama, mungkin sambil kita nunggu ya, saya mungkin bakal jawabin pertanyaan yang ada di chat dulu nih sambil kita nunggu. Mungkin teman-teman bisa chat ya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Kita sekalian nunggu proses ini ya, sekalian nunggu proses penyelesaian database-nya. Ini oke, ini ada pertanyaan dari ini Mbak Sukma Suciana ya. Mbak Sukma Suciana, izin bertanya Mas, kalau pakai WP misal buat website gratis gitu, apa ya bisa nyimpan database sama klik tombol-tombolnya, apa cuma sekedar tampilan saja? Oh, kalau buat WordPress itu bisa simpan database, Mbak. Jadi nggak cuma tampilan aja, tapi di situ kita jangankan buat database, kita juga bisa buat sistem transaksi. Di WordPress juga bisa buat sistem tracking order. Misalnya teman-teman buka toko online, terus kan biasanya di toko online tuh misalnya ada orang yang beli, terus kita kirim paket, kan dia bisa nge-track kan ya. Jadi para customer kita tuh bisa tracking juga orderan mereka sudah sampai mana. Ya layaknya marketplace aja gitu. Itu bisa juga dilakukan di WordPress. Jadi tidak cuma sekedar tampilan, tapi bisa difungsikan juga tampilan-tampilan tersebut. Bisa juga sebagai sistem pendaftaran siswa baru misalnya di sekolah, kayak apa ya, sistem PPDB gitu ya. Kalau teman-teman tahu tuh pendaftaran sekolah itu juga bisa juga pakai WordPress ya. Nah, jadi itu ya Mbak Sukma Suciana, jadi bukan sekedar tampilan tapi WordPress bisa difungsikan juga gitu menjadi sebuah sistem. Oke, CMS itu apa Mas? CMS itu singkatannya dari Content Management System. Jadi sebuah sistem untuk mengelola konten di dalam WordPress, Mbak. Jadi CMS itu sebuah sistem untuk mengelola konten di dalam WordPress tersebut menggunakan CMS gitu. Dari konten-konten WordPress-nya. Nah, oke, sebentar, ini ke exit ya. Oh, tadi kita buat portofolio. Oh, sorry teman-teman, kita ulang ya dari awal ya. Tadi ketika di start, tadi soalnya saya kepencet exit tuh. Maaf teman-teman ya. Oke, tadi kan kita udah start ya. Lalu diklik kanan, lalu ke Quick App, lalu ke WordPress, kita namain project portofolio. Nah, ini kan create database. Nah, ini dipencet yes. Nah, setelah itu bakal muncul seperti ini, visit site teman-teman. Jadi tinggal diklik aja visit site. Nah, pertama kita pilih dulu nih bahasanya ya.
Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain yang mungkin nanti kalian sukain atau mungkin kalian prefer pakai bahasa apa terserah kalian gitu. Di sini ada bahasa Jawa juga teman-teman. Nah, misalnya saya mau pakai bahasa Indonesia atau yang umum aja deh, misalnya pakai bahasa Inggris ya. Kita continue. Nah, lalu site title itu adalah nama dari website Anda gitu ya. Nama dari websitenya teman-teman. Misalnya namanya adalah Toko Online Fauzan gitu ya. Atau Portofolio Fauzan gitu ya. Itu misalnya bisa namanya kayak jasa WordPress misalnya ya, jasa WordPress Gulam, atau misalnya toko online Fauzan atau toko online teman-teman gitu. Ini site title itu fungsinya untuk memberikan judul dari website Anda gitu. Nah, username ini penting teman-teman. Username dan password pastinya teman-teman harus simpan ya. Harus simpan di catatan, bisa di notepad atau ditulis juga bisa, karena ini fungsinya nanti untuk masuk ke dalam sistemnya WordPress. Ketika username dan password ini kita lupa, artinya kita harus mereset lagi. Mereset nanti bakal dikirimin email, tapi sebaiknya disimpan teman-teman. Jadi setiap teman-teman buka itu nggak bingung, nggak harus reset password gitu. Nah, misalnya saya username-nya admin atau username-nya Fauzan Firyandi ya. Passwordnya misalnya Fauzan 99 gitu. Nah, kalau teman-teman ada pesan kayak gini, very weak, artinya passwordnya teman-teman tuh terlalu lemah. Opsi pertama, kalian bisa tambahin password kalian sampai dia bentuknya jadi strong atau medium. Nih, contohnya gini. Nah, medium atau strong. Nah, ini bisa. Atau misalnya, saya maunya passwordnya ini aja mas, maunya cuma segini gitu, biar nggak panjang-panjang, saya biar inget, biar gampang gitu ngingetnya. Nah, ini bisa juga. Di bagian confirm password, kalian checklist aja confirm use of weak password. Jadi konfirmasi penggunaan password yang lemah gitu. Ini bisa. Jadi password lemah seperti ini masih bisa digunakan, tinggal di checklist aja. Nah, your email ini email kalian yang aktif, karena nantinya semua notifikasi yang ada di website kalian bisa didapati di email juga. Misal website kalian nanti ada yang komen nih, misalnya teman-teman mau bikin website tentang artikel gitu, yang isinya artikel-artikel gitu ya, yang isinya artikel tentang edukasi, terus tiba-tiba ada orang yang baca website kalian terus komen, nanti bakal masuk tuh notifnya di email kalian. Atau misalnya teman buka website toko online terus tiba-tiba ada orang yang order, nanti bakal orderannya juga bakal ada notifikasinya di email. Jadi pastikan email di sini email aktif ya teman-teman. Gitu. Oke. Lalu search engine visibility-nya nggak usah diapa-apain, biarkan default aja seperti ini. Lalu selanjutnya install WordPress. Nah, ini jangan lupa ya, username dan passwordnya harus disimpan untuk kita login. Misalnya saya simpan dulu di sini. Passwordnya tadi apa? Fauzan 99 di sini. Oke, kita login ya. Nah, ini fungsi dari username dan password tersebut untuk login ke bagian dalam si WordPress. Jadi tadi kan saya namanya punya Firyandi, lalu ininya Fauzan 99. Oke, setelah itu kita login. Nah, ini saya nggak bakal jelasin masing-masing toolsnya teman-teman, karena bakal memakan waktu yang cukup panjang. Jadi di sini teman-teman bisa lihat seberapa cepat saya membuat portofolio pribadi saya dengan WordPress ini ya. Jadi saya langsung aja. Yang pertama biasanya saya bakal atur dulu di bagian permaling ya. Nah, jadi teman-teman, nanti buat teman-teman yang mau tahu nih ya fungsi dari tools WordPress, bagian-bagiannya gimana, strukturnya gimana, itu nanti akan ada sesi selanjutnya gitu ya. Jadi untuk di sini saya bakal memperlihatkan seberapa mudahnya buat website dari WordPress aja gitu. Nah, saya ganti post name, kita save change. Pertama appearance-nya kita ganti dulu, temanya kita add. Nah, kalau misalnya teman-teman udah sering banget nih ya buat WordPress gitu ya, udah sering banget buat website, itu teman-teman tuh bakal cepet gitu. Misalnya lagi mau buat website company profile, mau buat website apapun gitu, kalau misalnya udah terbiasa gitu. Add new plugin. Nah, tema. Nah, di sini kan nanti, nah lihat aja nih, ini saya perlihatkan sedikit deh. Tuh, ini tuh banyak banget temanya teman-teman. Nih misalnya teman-teman mau bikin website berita, nih udah disediain nih temanya.
Tuh, seperti ini tuh. Bagus banget, nanti tinggal kalian olah-olah lagi, tinggal kalian custom lagi, warnanya tinggal diganti-ganti. Mau bikin website blog pribadi bisa juga, udah ada template-nya di sini. Tuh, seperti ini. Toko online mana ya biasanya ada juga nih. Ini website berita, ini website produk. Nih ada juga nih website produk. Terus wah banyak banget teman-teman, ini banyak, bener-bener banyak banget nih kalau di scroll tuh. Banyak banget sampai ke bawah. Nanti teman-teman tinggal tuh. Ini nggak habis-habis loh tuh. Saya scroll banyak banget, ada website toko online dan lain-lain, itu banyak banget. Nah, jadi saya skip aja. Pertama saya bakal install plugin Elementor. Plugin ini adalah fungsinya untuk mempermudah kita mengelola WordPress tersebut, teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita mengatur tampilan. Nanti misal teman-teman mau bikin sistem pendaftaran juga harus tambahkan plugin di sini gitu. Jadi plugin ini adalah sebuah fitur tambahan dari WordPress ya, sebuah fitur tambahan, sebuah tools tambahan yang membantu untuk mempercantik tampilan, membuat fitur-fitur baru, membuat sistem di dalam WordPress yang nantinya teman-teman bikin gitu. Oke, kita activate. Oke, setelah itu kita bisa ke page, kita ke add new. Nah, ini salah satu tampilan Elementor atau page buildernya WordPress, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin WordPress nih bisa nih bikin dari Elementor ini ya. Jadi Elementor adalah sebuah tools yang ada di dalam WordPress untuk mempercantik tampilan website teman-teman gitu. Buat bikin tampilan website kita pakai Elementor. Sebenarnya nanti bakal banyak ya teman-teman plugin atau tools-tools lain yang untuk yang fungsinya untuk mempercantik tampilan. Ada kayak WP Bakery, ada WPML, Bootstrap dan lain-lain. Tapi kali ini saya bakal gunain Elementor sebagai media untuk mempercantik tampilannya. Oke, yang pertama saya mau buat company ini ya, portofolio pribadi ya. Oh sorry, sebentar, saya belum di sini. Nah, ini judul dari halaman kalian bisa ubah juga. Oke. Nah, kita balik lagi nih ya ke Elementor. Oke, yang pertama saya mungkin bakal tambahin bagian dulu yang paling atas, terus saya bakal beri warna ya. Ini mungkin teman-teman bisa record juga nih. Misalnya sekilas saya buat WordPress caranya gimana. Warnanya hitam aja deh, hitam. Oke, yang pertama saya bakal taruh gambar di atas sini. Nah, ini bener-bener drag and drop banget. Terus saya bakal taruh text editor dulu. Lalu saya bakal taruh heading di bawah sini. Nah, oke. Nah, saya udah persiapkan nih elemen-elemennya. Kita masukin beberapa foto dulu.
Oke, di atas saya bakal taruhin foto aja di sini. Di sini saya bakal kita kasih di sini, kita ubah misalnya warna hijau. Ini bisa ngubah warnanya juga gampang banget teman-teman, tinggal digeser-geser aja. Oke, kita bisa ganti fontnya. Misalnya begini, kita bisa ganti fontnya yang ini juga menjadi Poppins, lalu kita perlebar. Oke, di bawah sini kita kasih about us. Oke, seperti ini contohnya. Lalu mungkin di bawahnya saya bakal kasih langsung aja ya portofolionya ya. Misalnya di sini kita kasih portofolionya. Sini kasih divider. Portfolio.
Teman-teman sambil lihat saya proses pembuatan portofolio, mungkin bisa sekalian di chat juga misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain. Jadi nanti setelah saya selesai ini bisa langsung saya jawabin pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, misalnya nanti di sini diisi nih. Misalnya teman-teman misalnya mau buat portofolio project teman-teman nih, atau misalnya produk, foto-foto produk di sini bisa diisi, nanti bisa dipercantik juga. Jadi ini karena ini sesi live session, jadi mungkin saya jelaskan singkat seperti ini aja ya. Pastinya di sini banyak banget, bisa dikasih button juga teman-teman yang nanti mengarahkan ke link lain. Misalnya ini tambahin deskripsi singkat. Kayak di sini kita bisa tambahin juga, misalnya teman-teman punya skill set nih. Nah, ini misalnya teman-teman punya skill set nih, terus nih misalnya ini kemampuan apa gitu, nih ada barnya seperti ini teman-teman, bisa diatur juga. Mungkin ini nggak kelihatan, hitam aja. Nah, seperti ini. Terus terakhir misalnya teman-teman bisa, nah kita cari juga nih template. Misalnya mau tambahin call to action.
nanti button ini bisa difungsikan juga. Nah, udah jadi teman-teman. Ini portofolio sederhana ya. Jadi karena ini live session webinar kali ini versinya singkat ya. Mungkin untuk lain kali saya bakal buatin yang lebih advance lagi. Nah, udah seperti ini jadi teman-teman. Nah, maksud saya tuh kayak ya segampang ini gitu. Segampang ini pembuatan website dengan WordPress. Jadi siapapun bisa karena sistemnya ya drag and drop, template-nya yang disediakan sudah banyak. Nah, ini kan website portofolio ya. Jadi kan teman-teman juga bisa nanti bikin company profile, bikin website toko owner dan lain sebagainya. Tapi memang ada trik-trik khusus yang bisa teman-teman lakukan nantinya gitu untuk mempercantik tampilan. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin untuk webinar kali ini materinya sudah selesai. Kali ini saya bakal ini kali ya, dikembalikan lagi ke Noval untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas materinya yang telah disampaikan, dan ternyata memang semudah itu ya Mas ya membuat website tanpa ada basic IT bahkan. Iya, benar. Mungkin sekarang kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin kalau yang mau nanya silakan aja langsung di kolom chat, tanya aja, atau mau langsung open mic gitu juga boleh, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan pertama nih Mas Fauzan, dari Haddad Araihan, kasus paling ribet dalam pembuatan WordPress yang pernah Mas temui apa aja Mas? Oke. Dari kasus yang paling ribet ya, dari Mas Haddad, kasus yang paling ribet dalam pembuatan. Kalau kasus yang paling ribet itu misalnya pembuatan sistem ERP gitu ya. ERP itu kan sebuah sistem perusahaan biasanya, atau sebuah sistem absensi yang kompleks gitu. Kan sekarang banyak banget ya sistem absensi yang menggunakan website, yang menggunakan mobile. Nah, itu agak sulit nih dibuatnya dengan WordPress karena perlu dikombinasi dengan cara di coding manual, Mas. Jadi bisa nih di WordPress mungkin bisa nih bikin tampilannya aja, tampilan data siswanya. Misalnya Mas mau bikin absensi gitu ya, absensi sekolah. Mas bisa nih bikin Nah, Masnya tuh bisa bikin tampilan websitenya pakai WordPress, bikin database siswanya pakai WordPress, tapi nanti untuk pengaplikasian sistem absennya mungkin bisa di coding. Nah, itu case pernah saya temui juga sih. Jadi saya kolaborasi dengan web developer akhirnya. Oke, kira-kira sudah puas jawabannya Mas Haddad? Baik, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Mas Maikdat ya. Izin bertanya Mas, apakah ada grup khusus untuk didiskusikan? Saya sudah jadi pelaku freelance dan remote work, kebanyakan menggunakan WordPress dan Elementor. Hanya kadang ada fitur-fitur yang klien minta dan saya belum nemu caranya. Perlu pencerahan Mas. Oke. Untuk kali ini grup khususnya itu hanya untuk peserta webinar aja, Mas. Dan kebetulan kan saya ada sesi private mentoring juga. Nah, itu ada grup khususnya juga. Jadi grup khususnya hanya untuk peserta webinar dan peserta private mentoring. Tapi misalnya nanti Mas mau tanyakan sesuatu ya terkait WordPress, Mas bisa tanyakan nanti mungkin
Mas Noval bisa dikasih ininya Mas, apa namanya, WhatsApp kita. Jadi nanti Mas bisa tanyakan aja ke situ. Tapi mohon maaf jika misalnya sewaktu-waktu late respon, karena kadang kita lagi ada banyak project juga atau sedang melakukan private mentoring gitu ya Mas. Gitu nanti misalnya ada kendala di WordPress mau sharing-sharing Mas bisa WhatsApp aja gitu. Jadi saat ini belum ada grup khususnya. Paling nanti bisa sharing juga yang di grup khusus peserta webinar Mas. Di situ juga bisa sharing. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Widianto Saputro. Untuk maintenance di WordPress sering ditemui itu apa aja Mas? Apa saja Kak? Oke, maintenance di WordPress. Yang pertama, biasanya database itu ada update. Misalnya saat ini saya pakai PHP version 7.0. Nah, itu misalnya dari PHP tersebut misalnya ada update nih ke poin 8. Nah, itu termasuk maintenance. Terus misalnya ada penambahan fitur. Nah, itu juga termasuk maintenance. Terus misalnya ada di dalam fitur tersebut, misalnya dalam tampilan WordPress ada yang mau bagian yang dikurangi atau ada yang mau ditambahi, itu juga bagian dari maintenance. Nah, itu bagian yang dari maintenance yang sering banget saya lakuin sih Mas. Yang pertama update database atau update versi PHP. Yang kedua update versi WordPress-nya, karena WordPress itu selalu update versinya. Yang terbaru ini poin ada 6 poin, ada versi 6 poin berapa gitu ya. Nah, nanti bakal terus update. Nah, update plugin atau update fitur itu juga termasuk maintenance yang rutin. Bisa per kuartal atau per semester, per 3 bulan, 6 bulan, atau per tahun. Atau ya maintenance dari sisi kontennya Mas. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi dari peserta dari Ginda. Izin bertanya Kak, cara cari klien buat nge-freelance itu gimana? Cara cari klien buat nge-freelance, yang pertama kalau ini saya sebutin misalnya kalian jadi WordPress developer ya. Kalau kalian jadi WordPress developer, pertama kalian kumpulin dulu nih portofolio kalian. Portofolio itu bukan cuma dari klien ya. Kalian bisa nih buat portofolio pribadi. Jadi kalian ya bikin-bikin aja website. Misalnya ada nih sebuah website referensi dari, misalnya kalian mau buat mirip-mirip website Tokopedia. Nah, kalian buat nih pakai WordPress segala macam. Nah, itu jadi portofolio pribadi kalian. Nanti misalnya mau buat company profile, kalian ini nih amatin atau cari referensi dari website perusahaan lain. Nah, coba kalian bikin serupa atau misalnya dimodif sedikit. Nah, itu jadi portofolio pribadi kalian. Tapi kalau portofolio pribadi nanti disebutin aja kalau ini portofolio pribadi, artinya tidak dijual ke klien atau ini bukan website yang sudah dirilis. Nah, itu juga biasanya klien tuh terima, karena awal-awal saya menjadi freelance WordPress developer juga kayak gitu teman-teman. Jadi saya bikin beberapa portofolio pribadi dari website company profile, toko online dan lain sebagainya. Yang akhirnya mereka juga suka gitu dari portofolio pribadi saya. Dan setelah mengumpulkan portofolio pribadi, nanti Mbak Ginda ini kayaknya Mbak ya. Sorry kalau saya salah sebut, Mbak atau Mas Ginda ini. Nanti bisa dikumpulin nih, bisa pakai Google Drive, bisa pakai PDF, bisa pakai website kayak tadi. Nanti Mas atau Mbak buat website nih portofolio pribadi, tampilin di situ, yang akhirnya bisa dikasih ke klien gitu. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi terakhir? Ini saya mau sebutin chat dari Rangga ya kali ya. Dari Mas Rangga Syahgani. Cepet ya kalau Laragon, saya pakai SEM harus download dulu WP-nya terus masukin htdoc. Nah iya, bener banget Mas. Kalau pakai SEM memang agak ribet, harus download dulu WordPress-nya nih kan dari Google, terus masukin ke htdoc, terus keluarin, ekstrak dulu kan tuh WordPress-nya. Abis itu kalau mau cepet WP adminnya, WP config sampelnya itu ilangin, terus bikin database. Terus abis itu ganti tuh nama foldernya kan WordPress tuh, ganti nama foldernya jadi ganti nama project. Abis itu itu tuh emang agak rumit sih kalau pakai SAP ya. Dan terus kadang SQL-nya tuh suka nabrak atau suka crash gitu database-nya. Jadi memang saya saranin tuh pakai Laragon aja, karena itu cepet banget, tinggal klik kanan, quick app, WordPress langsung instalasi. Kalau pakai SAP memang agak lambat gitu.
Iya, pindah aja Mas, Laragon Mas. Jangan pakai SEM lagi, saya juga udah kapok nih pakai SEM. Udah 5 tahun lebih pakai SEM dah. Puyeng juga. Oke, Oke. silakan lanjut Mas Noval. Ada lagi mungkin pertanyaan? Pertanyaan atau tanggapan mungkin? Ya teman-teman boleh sharing-sharing di sini, nggak cuma nanya ya nih kayak kayak Mas Rangga juga boleh sharing. Mungkin teman-teman ada yang sudah menjadi WordPress developer atau sudah membuka freelance, mungkin ada kesulitan di bagian mana, mungkin saya bisa bantu gitu. Oke, kira-kira asih banyak tanggapan juga tanya. Halo Kak, nih dari Desi, Mbak Desi. Halo Kak, cara kalau dari lokal biar bisa diakses ke internet, Kak, gimana? Mungkin itu pertanyaannya. Cara dari lokal biar bisa akses di internet itu gimana, Mas Fauzan? Kalau dari lokal nggak bisa diakses di internet karena sifatnya dia tuh offline. Jadi kalau mau diakses dari internet, ya harus beli hosting dulu. Atau mungkin, teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang udah follow belum sih TikTok saya nih, Fauzan Firyandi. Nih coba saya chat ya. Saya punya akun sosial media ya, TikTok dan Instagram. Kayak gini. Coba. Nah, di situ tuh saya suka bagiin juga nih tips-tips WordPress. Nah, nanti saya juga bakal bikin konten tentang website-website penyedia server yang gratisan. Jadi kan tadi saya sebutinnya tuh website tuh harus berbayar ya, tapi ada juga nih sebenarnya yang gratisan, tapi kemampuan servernya itu memang ya apa adanya lah. Karena kan gratisan, nah itu bisa diakses secara online. Tapi alamat website Anda, website teman-teman nih, nanti alamat websitenya tuh nggak bisa di custom gitu. Jadi customnya tuh minimalis banget. Nih nanti mungkin teman-teman bisa di follow nih sosial media saya, nanti saya bakal bikin konten tentang itu tuh, tentang server yang gratisan buat bikin WordPress. Jadi kalau mau coba-coba dulu, jadi kalau dari saya sih dari lokal aja udah cukup sih, versi offline-nya dulu gitu. Nanti kalau misalnya, tapi biasanya kalau misalnya mau coba-coba online juga, terus mau versi yang gratisan, nanti saya buatin deh kontennya. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas sharingnya. Terus ada pertanyaan lagi nih, adain Zoom lagi kapan Mas? Oh, kita cukup sering yang membuat Zoom. Stay tune aja kayak di grup kita ada grupnya, ada grup khusus webinar. Nanti kita update tentang webinar apa lagi yang akan datang selanjutnya. Dan dari Yinda ada lagi video recordingnya di share kan Kak? Coba nanti kita kasih link YouTube kita punya YouTube juga yang namanya Mania Entertain, itu nanti akan kita upload di situ supaya semua bisa ngakses juga. Dan jangan lupa di subscribe juga, dan Instagramnya juga boleh. Oke, untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan kira-kira dari teman-teman semua? Kalau serasa sudah cukup, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mau sharing-sharing dulu mungkin ya tentang WordPress ini. Kayak tadi yang dijelaskan oleh Mas Fauzan tuh potensinya benar-benar banyak banget dan mudah juga, lumayan friendly juga kan untuk kita semua. Bahkan untuk ibu-ibu rumah tangga pun cukup friendly. Dan mungkin saya mau share screen dulu sebentar. Nah, ini sudah terlihat teman-teman semua. Nah, di sini nih di Mania Group ini ada yang bernama Kursus Mania. Kita menyediakan sebuah private mentoring. Itu sifatnya nanti kalian tuh satu-satu, jadi nggak ada pesertanya. Jadi antar mentor dan kalian aja. Udah, jadi lebih leluasa juga kalian ini. Nah, nanti juga untuk WordPress developer ini langsung dibimbing oleh Mas Fauzan juga. Seperti kita tahu oleh keuntungannya tuh mengikuti private mentoring ini, sebenarnya tadi udah dijelasin. Kita tuh ada 8 kali
pertemuan dalam 1 bulan itu secara online, atau kalian mau bertemu sama mentor kalian secara langsung, secara live juga bisa juga, asal dekat aja, asal tempat kalian dan mentor kalian tuh dekat, itu bisa juga secara live langsung. Dan di praktek dibimbing langsung, kayak 30% teori dan 70% itu praktek semua. Dan di sini juga materinya lumayan dinamis, sesuai kebutuhan kita, juga lumayan friendly juga untuk kita. Komunikasinya juga lebih lancar karena kalian tidak bertemu antar peserta lainnya, hanya kalian dan mentor kalian saja. Untuk saat ini kita ada promo kemerdekaan, tapi ini saya promokan hanya untuk di webinar ini saja. Di sini kita kalian cukup membayar 749.900 atau 745.000, kalian udah bisa mendapatkan potensi yang sebesar itu yang oleh dijelaskan bersama Mas Faujan tadi. Kalian bisa ngeraih ratusan juta, bahkan bukan cuma puluhan, bahkan ratusan juga bisa gitu. Jadi misalnya kalian ada yang tertarik atau ingin mengikuti kelas ini, kalian bisa daftar aja langsung di website kita. Nanti link ini akan kita bagikan juga ke grup free webinar kita, di grup webinar. Tapi link ini dan promo ini hanya tercantum oleh link yang akan kita kasih aja. Tapi kalau kalian nggak lewat link kita, kalian nggak akan menemukan harga segini. Jadi ini spesial lah buat kalian semua. Oke? Kira-kira ada yang mau ditanyain tentang kelas ini seperti apa? Boleh bertanya. Oke, mungkin ada tambahan sedikit untuk Mas Fauzan. Nah, teman-teman nih terkait private mentoring. Jadi ini saya share sedikit ya. Ini adalah value teman-teman yang bakal kalian dapetin ya. Jadi selain dari private mentoring tersebut, kalian tuh bakal dapat nih 1000 template dari saya. Itu kan tadi saya sempat tampilin nih template-template yang udah tersedia di WordPress. Nah, saya juga punya nih 1000 template, banyak banget saya punya template ribuan, itu yang bisa kalian pakai nanti misalnya kalian berbisnis, bisa dijual lagi gitu ya. Misalnya template undangan online, misalnya teman-teman lagi mau buka jasa bikin undangan online nih, ada nih di sini. Nah, itu saya tuh belinya juga lama juga ya, cukup lama ngumpulin template-template tersebut ya. Totalnya mungkin bisa sekitar 2,5 juta atau 3 jutaan lah. Karena saya beli di banyak tempat sih, ada di luar negeri juga. Kalau teman-teman tahu ThemeForest, Envato itu kan berbayar ya. Nah, itu saya juga banyak beli template di situ untuk kebutuhan saya pribadi, untuk kebutuhan project-project saya. Terus setelah private mentoring selesai, teman-teman bakal dapat materi video ulangnya. Jadi kan private mentoring itu one on one ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau join, jadi langsung nih sama saya, gak bareng-bareng sama teman-teman kayak kelas-kelas lain gitu ya. Jadi bentuknya tuh bukan kayak kelas online, tapi kayak private mentoring. Jadi langsung dibimbing, langsung praktek, kita bisa langsung tanya jawab, bisa, dan materinya tuh sedikit banget. Kalau teorinya tuh paling kalau di saya tuh 30% doang, karena sisanya kita bakal langsung praktek. Nah, teman-teman bakal langsung praktek langsung gitu. Nah, terus teman-teman bakal dapat portofolio final project yang nantinya teman-teman bisa jadiin portofolio project gitu. Yang bisa kalian tampilin misalnya teman-teman membuka jasa. Nah, itu menjadi salah satu portofolio yang oke juga gitu. Nanti saya ajarin juga deh buat bikin portofolio yang bagus juga, tapi versi website. Jadi misalnya ada yang mau ngeliat nih, mau minta portofolio teman-teman, jadi kasihnya website kalian aja, jangan kasih PDF atau apa gitu, karena kan lebih eksklusif tuh. Wah, pasti klien mikir, wah ini bagus banget nih portofolionya udah dalam bentuk website dan gampang gitu kan dipahaminnya. Nah, bakal dapat sertifikat juga. Jadi total value-nya tuh ya sekitar 8 jutaan lah teman-teman. Tapi teman-teman kan cukup bayar sekitar 749.000 aja teman-teman untuk peserta webinar kali ini gitu ya, khusus karena ini sedang promo juga untuk bulan ini. Jadi dengan value yang sebanyak itu yang sudah saya sebutin tadi ya teman-teman, itu harganya segini gitu. Mungkin teman-teman ada yang sekiranya berminat untuk join bisa nih untuk visit ke website kita www.kursusmania. Mungkin Mas Noval bisa bantu di chat linknya, nanti bisa juga nih daftar via
website gitu ya? Iya, mungkin yang daftar nanti kita masukin ke dalam grupnya aja langsung, agar semuanya bisa ngakses juga, biar lebih simpel juga, lebih enak mereka semuanya. Oke, mungkin ada lagi tambahan Mas Fauzan? Oke, sudah cukup. Baik, sebelum kita akhirin sesi ini, jangan lupa juga kalian absen yang udah kita kasih linknya. Mungkin kalau agak ada yang mendem, saya ini lagi ya, saya taruh lagi. Mungkin untuk sesi kali ini kita boleh foto bersama. Mungkin ada yang bisa mungkin on cam sebentar untuk sesi foto. Semuanya boleh on cam dulu, agar kita juga tahu nih muka-muka kalian seberapa gantengnya, cantiknya. Oke. Oke, ada lagi yang mau buka on cam? On cam dulu mungkin sebentar. Oke, mungkin cukup ya. Sekarang kita sesi foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, sip. Keren semuanya. Oke, untuk semuanya kita akhirin dulu untuk sesi free webinar tentang WordPress kali ini. Saya Noval dan Fauzan undur diri dulu. Mungkin kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya yang sudah join, sudah meluangkan waktunya sampai akhir. Terima kasih, sampai bertemu di webinar selanjutnya ya.